Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiologi antropologi dalam ruang lingkupnya. Ilmu antropologi dan ilmu sosiologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Antropologi mengkhususkan diri pada studi manusia, sedangkan sosiologi pada perilaku manusia dalam masyarakat atau perilaku sosial. Ruang lingkup sosiologi antropologi. Yang pertama, ruang lingkup dari antropologi yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya atau antropologi sosial mempelajari asal mula sejarah dan perkembangan kebudayaan manusia. Ilmu ini lebih cenderung mempelajari kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan tujuan, nilai pandangan terhadap realitas, dan penyesuaian lingkungan dengan kelompok lainnya. Yang kedua yaitu arkeologi. Arkeologi mempelajari dan menginterpretasikan peradaban dan kebudayaan yang berasal dari kehidupan masa lampau. Untuk mempelajari perilaku budaya masa lampau, seorang arkeologis mengumpulkan dan mempelajari materi budaya atau peninggalan manusia di masa lampau. Selanjutnya yang tiga, yaitu antropologi fisik atau biologi. Antropologi fisik atau biologi mempelajari aspek-aspek biologi secara natural dan evolusi, yang tentunya terjadi pada manusia, baik pada masa lampau maupun ataupun saat ini. Sehingga pada dasarnya ilmu ini adalah ilmu biologi, sehingga terdapat beberapa pihak yang menyebut biologi adalah cabang dari ilmu antropologi. Yang selanjutnya, yang keempat, antropologi linguistik. Sering disebut dengan ilmu linguistik, yang merupakan ilmu pengetahuan tentang bahasa. Dan selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi. Wipers dan Sel membagi ilmu sosiologi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sosiologi mikro atau mikrososiologi dan sosiologi makro atau makrososiologi. Sosiologi mikro mempelajari dinamika dan interaksi yang terjadi dalam kelompok, sedangkan makrososiologi mempelajari sistem sosial dan pengaturan lembaga sosial dalam skala yang lebih luas. Ilmu sosiologi dapat dibedakan atas 1. Organisasi sosial, 2. Psikologi sosial, 3. Perubahan sosial, 4. Ekologi manusia, 5. Populasi dan demografi, 6. Teori dan metodologi sosiologi, dan yang ketujuh, sosiologi terapan. Selanjutnya ialah salah satu topik sosiologi antropologi, yaitu interaksi sosial. Pada dasarnya, interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua, yakni proses asosiatif dan proses disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif, yang mengarah pada kerjasama dan kesatuan. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang lebih mengarah kepada perpecahan ataupun konflik, baik individu maupun kelompok. Secara garis besar, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang menyangkut antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Jumlah pelaku dari interaksi sosial yaitu lebih dari satu orang terutamanya. Ciri-ciri interaksi sosial sendiri yaitu menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Selanjutnya, dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Dan selanjutnya ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama ataupun mengarah kepada pertentangan. Pada hal ini saya menganalisis tentang COVID-19. Tentunya pandemi COVID-19 ini atau virus corona menimbulkan banyaknya masalah-masalah sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat yang terkena dampaknya, terutama dalam kehidupan sosial budaya. Pandemi COVID merupakan ancaman yang sangat serius bagi masyarakat karena telah merenggut setengah kehidupan masyarakat dalam berinteraksi. Karenanya masyarakat tidak bisa melakukan interaksi seperti biasanya dikarenakan kebijakan untuk menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah agar tidak langsung bertemu atau di rumah saja.
Dampak apa saja sebenarnya dampak dari COVID-19 dan bagaimana kita memutus rantai penyebaran COVID-19? Dampak COVID-19 dalam kehidupan masyarakat yaitu awal tahun 2020 seluruh dunia terguncang oleh suatu penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Virus tersebut bernama corona atau COVID-19. Virus corona ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Lalu apa saja dampak terjadi dalam kehidupan masyarakat? Yang pertama dampaknya yaitu hilangnya kepercayaan terhadap orang yang ada di sekitar. Mengapa? Dengan adanya virus ini, kita menjadi merasa timbul rasa curiga terhadap sesama dan hilangnya rasa kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar kita. Apalagi orang yang baru dikenal. Karena besarnya rasa kita menjaga kesehatan agar tak terjangkit virus tersebut. Yang dampaknya kita ketahui sangat berbahaya untuk kita maupun orang di sekitar kita. Yang kedua yaitu ekonomi masyarakat tentunya terganggu, mengalami penurunan. Dengan dilakukannya kebijakan di rumah saja atau social distancing atau tidak bolehnya kita berkumpul, hal tersebut membuat perekonomian dunia termasuk Indonesia sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari di kalangan menengah ke bawah merasakan dampak dari COVID ini. Contohnya pedagang kelontong, penjual ikan dan pedagang sayur, mereka merasakan menurunnya daya beli masyarakat karena tidak nyamanan para konsumen dalam belanja. Lain lagi kisah seorang sopir yang biasanya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi dengan adanya kasus virus corona ini, masyarakat enggan menggunakan transportasi umum, yang mana sangat berdampak bagi para sopir angkutan umum. Dan juga bagi para pekerja buruh banyak yang dirumahkan karena kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan budaya pada masyarakat. Kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan keramahannya dan juga sifat tolong-menolongnya. Tetapi dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini, banyak hal yang berubah dari budaya masyarakat Indonesia dikarenakan tuntutan untuk bertahan hidup yang membuat masyarakat seperti menjadi fokus pada diri sendiri. Dan hilangnya rasa interaksi terhadap sesama karena banyaknya aturan-aturan yang dibuat jika ingin bertemu dan berinteraksi. Dan terjadinya kepanikan di tengah-tengah masyarakat dalam hal bertahan hidup banyak sekali berdampak kepada kehidupan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana kita memutus rantai penyebaran COVID-19? Yang tentunya kita mendengar berita pasien COVID-19 yang terjangkit semakin hari semakin meningkat. Tentu kita tidak bisa terus-terusan menganggap pandemi sebagai hal yang sepele. Kita harus sama-sama membantu pemerintah dan tim kesehatan memutus rantai penyebaran dari COVID-19 dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan, selalu memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan, setelah menyentuh apapun harus mencuci tangan, dan tetap berolahraga untuk selalu menjaga imun tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Selanjutnya, selalu menjaga kebersihan, selalu melakukan social distancing, agar kita selalu berjarak dan tidak mudah terjangkit virus. Dan pada analisis masalah pada studi kasus kali ini, kita mengetahui dampak dari COVID-19 sangat banyak terutama dalam kehidupan masyarakat. Banyak sekali perubahan terjadi dalam keseharian masyarakat. Yang awalnya sangat bebas sekali untuk bertemu dan berinteraksi, kini harus menjaga jarak dan mengurangi berpergian kemanapun. Dan juga banyak sekali dampak negatif yang dirasakan masyarakat terutama dalam hal kesehatan. Kita tahu virus ini sangat mematikan. Dan juga kita harus sama-sama menjaga kebersihan agar kita terbebas dari virus corona ini. Tetap waspada, namun jangan khawatir, yakin kita bisa melewati pandemi ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.